Segala sesuatu bapak dan ibu, kalau kita kerajuan berlebih-lebihan, ndak rancak do kecuali berbuat baik. Segala sesuatu, ulang sekali lagi, segala sesuatu nan kita kerajuan berlebih-lebihan, selain berbuat baik, ndak rancak tu do. Mengecek bu berlebih-lebihan, cubalah. Ini kata anak-anak kini lebay mah. Ya pak ya? Kata orang awak cek lebih. Mengecek berlebih-lebihan. Sejangka jadi seto, seto jadi sedapo, sedapo jadi sekilo. Entah itu tidak. Sebab ada kawan bertanya, Pak Ustaz, ada kecek separuh orang. Iya ndak pakai jilbab tu dah. Jangan kecek, jangan didangan kecek separuh orang. Sedangkan utuh bule orangnya alam tentu bisa dipercaya. Apalagi separuh orang. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cik pengajian Pak. Jadi di surau tua bu, di kampung-kampung ketika itu. Jadi lantai surau ko masih lantai papan. Di hari dingin, kaji sedang rancak. Hari dingin sudah hujan bu. Jadi jamaah rami lalu berganti-ganti jamaah ko keluar bu. Biasanya kalau hari angin jadi paluh ya bu ya. Kalau hari dingin tiap sebentar keraya waktunya bu. Sesak pipis dia. Sehingga berganti-ganti jamaah ko keluar masuk masjid itu, terutama ibu-ibu. Ada yang di dekat pintu tu rami bu. Tapi ada seorang ibu ko dek kaji sedang lama pak. Waktu itu yang namanya di kampung tak pakai mic tu bu, tak terdengar keluar suara tu. Bertahan je lah ibu ko di dekat pintu tu. Padahal ada sesuatu yang nyetahan, tapi tak iya tu bu. Dek orang lalu lalang numpang lewat cik bu, beranjak ibu ko numpang lewat cik bu, bergeser ibu ko. Sehingga nak tertahan dainan perlu ditahan tu bu. Angin bu, lapeh. Tapi tak ada yang terdengar tu bu. Halui benar suaranya. Di antara jamaah nan rami itu pak, kiranya ada jamaah ibu-ibu ku surang. Kecilnya kantu ibu yo aja. Nak ngaku ibu ku do, sehingga heboh. Bak kecil embo, tak usah cari tahu siapa yang salah. Ucapkan saja alhamdulillahirabbil alamin. Bab itu sarami itu jamaah bu. Cuma ibu tu surang nak mendengar suara selunak selembu itu. Itu artinya telinga ibu tadi itu masih nyariang diagih pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lama sudah itu bu, habis menutup hidung surang berdua, tiga berampai 10 anak serombongan dekat pintu tu. Di mana aku langsung bergas ko tu dua menuduh. Bak kecil abu tak usah cari tahu siapa yang salah. Ucapkan saja alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah masih bisa hidung ambo membedakan baun. Ma baun parfum anak gadi ambo. Ma baun samba kaliyo, ma baun-baun ndak perlu dibaunan. Ya nak. Ucapkan saja alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sado nanado dia awak ko adalah peragih dari Allah, Pak. Pinjaman dari Allah, Bu. Jangan anak titipan dari Allah. Suami ibu titipan dari Allah. Istri pak titipan dari Allah. Harato titipan dari Allah. Pangkek jabatan titipan dari Allah. Jangan itu bu, salai rambut di badan awak titipan dari Allah. Jangan itu nyawa di batang tubuh awak titipan dari Allah. Kalau Allah berkehendak mengambil titipan tadi itu, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak bisa minta dimaju mundurkan walaupun sedetik. Ya Allah, tunggulah dulu anak ambo masih di Batam agak 2 jam lainnya tiba, cabutlah nyawa ambo. Tibanya sekolah baru cabut. Tak bisa. Kalau ketika datang katunya berangkit, kata Allah, maka berangkit. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adonan berencana untuk mati bu, tetapi masih dipanjangkan oleh Allah umurnya. Buah pak tu dari lantai internet jatuh tu pak. Jatuh ke taman bunga di bawah. Tanah namanya ambui. Tak basi tu pak. Tak tembok tu bu. Umur lah lebih 60. Lah merasa bosan berubek bu, lah merasa menyusahkan orang sehingga mengakhiri hidup. Dia gepel sekawitnya masuk dalam kloset, nya masuk dalam WC, nak diminum dulu bu. Awak berubek je tadi kau. Sehingga merasa bosan dari lantai 3 mampu ke bawah. Mati, enggak. Panjang umurnya sudah itu bu. Penyakit yang ketiba sudah itu patah-patah badannya. Belum kata Allah berangkat, belum.
Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kasus kedua Bapak dan Ibu, ada anak SMK sudah baru tamat SMK Pak. Jadi mungkin anak-anak gadis, anak-anak bujang lah Bu ya, sedang diputihan pacarnya kayaknya. Jadi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Di SMS kawan tak dibalik, di telefon tak diangkit, tampik bercerita tak ada. Dek kawan, dek anaknya pun tak ada kawan bercerita. Apa yang dia lakukan Bapak dan Ibu? Sumpuk kepalanya. Tak ada kawan curhat Pak. Di mana ditumpahkan masalah kok. Pai ke kadai di balinya baygon elektrik tu sekotak Bu. Dirandamnya juga iangnya, juga kadang diminumnya. Kalau teh dirandam, teh celup namanya Bu. Kalau baygon dirandam tu baygon celup namanya Pak. Biru ayahnya Pak diminumnya. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Maghrib ketika mama jawapannya pulang melawan sebut anak gadis di bawah tempat tidur, ayah liwa lah buye-buye. Balarian ke IGD dirawat di ruang ICU. Basobok jombo di situ. Kadi ulang balik ketemu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, anak awak tidak cukup bahagia dengan hanya memberikan uang saja Pak. Nyo perlu bercerita jawabannya, perlu curhat jawabannya. Tidak selesai dari kawan-kawannya tu Pak. Dan itu yang terjadi. Tak cukup di kadangan anak tu jupiti banyak tu Bu. Nyo perlu bercerita jawabannya. Maka ada masanya awak jadi kawan de anak awak. Kadang-kadang kan orang tua yang sifatnya orang tua yang muncul tu ke orang tuaannya, memberangan anak, menasihati anak, itu saja. Sehingga banyak anak yang mencap amanya nyinyir. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kasus kedua. Matinya Bu? Tak. Dan ketiga, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun yang lalu Bapak dan Ibu ada seorang pengurus masjid, pengurus mushola. Subuh masih jadi imam Bu. Subuh masih jadi imam, tetapi sesudah zuhur masuk WA kamu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah berpulang Bapak pengurus mushola itu jam sekian, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Padahal subuh masih jadi imam. Ajal itu di tangan Allah ya Bu ya. Awak merasa bahwa sado adalah titipan Allah, maka kita serahkan kembali kepada Allah. Boleh sayang ke anak, boleh, tapi jangan merasa memiliki. Boleh sayang ke laki, boleh. Boleh sayang ke bini, boleh. Tetapi jangan terlalu merasa bahwa itu punya awak. Sebab ketika awak merasa itu tidak ada lagi, sakit kepala awak, stres wadanya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita kepada Allah bahwa semua yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah dan suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alun masuk ke kaji kira Nabi. Mukadimah baru Pak. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melaki Isa kira-kira jam 7 seperempat Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau ulang-ulang kaji Bu. Nah, nambo sampean kini mumpung awak di bulan Maulid Ibu ya, mencontohkan Nabi. Ya tak? Tadi malam pun sudah ada pula acara tabligh akbar kayaknya. Nah, kata adik-adik Ibu sedang ada pengajian di situ Ibu ya. Nah, malam kini mudah-mudahan tak sama kaji Ibu yang tadi malam dah. Sebab nan kamu sampaikan kini seketiknya Bu. Kalau dia agih judulnya sedikit, kalau bahasa Indonesianya, bahasa awaknya judulnya seketik. Seketik. Mudah-mudahan nan seketik kau tangkui Ibu pulang. Misalnya tiga nombor sampaikan cie terbawa Ibu pulang lah mah. Cie terbawa depak pulang lah mah. Sebab kalau banyak-banyak nan nombor sampaikan Ibu kebantangan telakuang tu Ibu pangku membawa pulang berserak-seraknya ke. Dek banyaknya. Ya, jadi nan seketik ko nan perlu mau sampean. Mudah-mudahan nan seketik ko lamo tekanannya bisa diamalkan. Kalau dibaca judulnya yang panjang sebenarnya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, seketik bedanya awak dengan Nabi Muhammad ya. Mumpung diambil orang rumah sakit kepada Ibu walaupun bukan jurusan kesehatan, tetapi di dalam Al-Qur'an dalam hadis Nabi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang pribadi yang sehat. Kita baca tarikh Nabi, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 63 tahun umur beliau Bapak dan Ibu, 2 kali sakit seumur hidup. Kunci sehat Nabi itu makanya sehat dibanding awak seketik Pak. Satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makannya seketik. Tiba di awak seketik makan. Itu rumus makan Nabi Bu.
Nabi Muhammad tu makannya seketik, tiba dia awak seketik makan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, buka surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Kita terjemahkan dari wakulu wasrobu. Wakulu wasrobu, dan makan minumlah kamu. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Segala sesuatu Bapak dan Ibu, kalau kita kerajuan berlebih-lebihan, ndak rancak do kecuali berbuat baik. Segala sesuatu, ulang sekali lagi, segala sesuatu nan kita kerajuan berlebih-lebihan selain berbuat baik, ndak rancak tu doh. Mengecek bu berlebih-lebihan cubalah. Ini kata anak-anak kini lebay mah. Ya Pak ya. Kata orang awak cek lebih. Mengecek berlebih-lebihan, sejangka jadi seto jadi sedapo jadi sekilo. Entah you tidak. Sebab ada kawan bertanya, Pak, Ustaz, ada kecek separuh orang. Iyo ndak pakai jilbab tu dah. Jangan didangan kecek separuh orang. Sedangkan utuh bule orangnya alam tentu bisa dipercaya. Apalagi separuh orang. Ya Pak. Oke ibu ya. Kecek separuh orang. Pernah nak buat dengan bentuk itu kawan bertanya ya. Kecek sebagian orang tu sebagian lain apa? Ya tak? Dari pinggang kateh nan orang atau dari pinggang ke bawah? Mengecek berlebih-lebihan tak rancak do bu. Ya. Dan kedua berjalan berlebih-lebihan tak jo rancak do. Lah sarancak ko jalan dibangun dek pemerintah wak. Timpang je jalan ibu tu. Bentuk itik serati. Tahu itik serati bu? Malenggak-malenggoknya berjalan tu. Kalau siapa yang mengecek berlebih-lebihan, berjalan berlebih-lebihan bu, ya tak? Kadang tercaliak juga iklan di TV. Dapatnya kan ada iklan di TV. Kalau yang mengecek tu bentuk siap makan lada kutu nampakmu. Jadi ada bu nak percaya bu. Ketikanya berjalan tu maju mundur cantik. Galingaman mu caliak ni bu. Keripangan opiak banun tu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum pun dilarang oleh Allah untuk berlebih-lebihan. Lalu ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, ba'a model Nabi itu makan?" Apa kata Aisyah? Nabi Muhammad tu makan hanya sekedar menegakkan tulang punggungnya, menguatkan tulang rusuknya. Rumusnya makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau tiba dia awak makan kalau lah lapar mana, berhenti kalau lah sangih mana. Ya Pak ya. Walau ke indah ya Pak ya, cancang kambing. Apalagi pas kurban, ayah bagian abu daging tu kau bobo, tiap sudah makan daging pasu menyediakan lidi je. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kata Nabi bagi tiga pari awanan kadisi itu, sepertiga isi jo makanan, sepertiga isi jo air, sepertiga lagi padian kosong. Ambo tanya ke orang rumah sakit, bara sebenarnya isi pari awak ko? Kata orang rumah sakit 3 liter Pak. Sadu total sadunya 3 liter. Berarti tidak salah Nabi itu Pak. Seliter isi jo makanan, seliter isi jo air, seliter padian kosong. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi penyakit dia awak ketika bulan puasa ya Bu ya. Siang-siang tu apalagi puasa tua banyak nanti agak Pak. Sehingga pasal kuliner le dakeknya, ya nak piti le dompet dah 3,000 ha. Hari dah jam 4:30. Hari dah jam 4:30, awak berampik beranak di rumah tu nya. Sehingga banyak nan teragak. Nan apa teragak kali jariam. Nan ibu teragak soto bagai. Nan anak teragak bakso. Macam-macam. Habis hampir 100,000 untuk pembukuan sama maghrib sekali tu Bu. Sehingga pak kedek saking litak parui, saking lapar parui Bu sirine berbunyi, menunggu sirine berbunyi itu, bersusun sampai 100,000 di atas meja kau. Mulai dari kolak-kolak sama sambal segala macam pembukuan ada tu Bu. Sehingga pak kedek pada tema lah kali duluan. Ya Pak. Ada itu, ada tapi tidak risiko tu Bu. Bertunggulah sirine berbunyi 3 minit le sirine kau berbunyi.
Jakun nampak kalau turun naik calik kolak. Dia nak mana ke di dua ni ko. Nasi you nang kayu pak. Nasi yang kayu jadi ni. Akhirnya sakancang tu sirine berbunyi bu. Sakancang tu suap pak ko masuk. Sirine selesai bunyi pak selesai lepas buku. Apa yang terjadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Parui kanyang, urek parui tagang, urek matokan dua. Ini itu rumusnya Pak. Urek parui tagang, urek matokan dua. Sehingga orang salat maghrib, nya kalau lah sangih parui itu bu, duduk salah, tagak salah, lalu salah. Sehingga sebentar lah masih ada katu maghrib ko, agak seperampek jam lagi. Duduk pak ko di sofa di ruang tamu ambil remote TV bu. Bersandar pak ko di sofa walataan bantal sofa di pinggang ibu ya. Nonton TV. Dia apa-apa biasanya nonton berita pak di TV One. Di TV. Dek parui tagang tentu urek matokan dua. Pada ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau tangki Honda atau tangki Auto diisi penuh-penuh bu, panjang jalannya. Tapi kalau tangki wak diisi penuh-penuh, singkik jalannya. Dek urek parui tagang tadi tentu urek matokan dua bu. Jadi sambil menonton TV ya pak ko, tak lama seluncur pak ko, seluncur. Akhirnya bantal nan tadi di pinggang kinilah pindah ke kudu. Maghrib lewat pak. Maghrib lewat, Isya pak ko lawa karuah, tarawih ndak satu, bila jagonya jam 1:30 malam. Semua yang ke maghrib bu tengah jam 1:30 tu kira bu. Tentu tidak mungkin. Terlewatkan. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Allah tak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Makan Bapak. Boleh Bapak Ibu survei atau bertanya ke orang rumah sakit, apalah penyebab urangku mako banyak sakit. Lebih 50% pasien yang dirawat di rumah sakit itu, baik itu di RC atau di rumah sakit umum, penyebabnya adalah pola makan yang tidak sehat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka makanlah dan teratur makan. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Halalan, syaratnya apa? Syaratnya halalan thayyiban. Halal lagi baik. Halal zat makanan tadi, halal cara mendapatkannya, kemudian baik untuk kesehatan. Halal Pak, daging kambing, awak mendabiahnya, tapi tidak rancak ke kesehatan. Kata dokter, tensi Pak tinggi, jangan makan randang kambing. Deko naik tensi. Cuma dek lah tahan-tahan selera ko namuh bambi aja selesai. Kira habis sepiring ketek. Habis dua piring ketek Pak. Yo lama Pak. Baru kena lama nak ibu masak mah. Cancang kambing halal pitih wak kembalinya. Terana awak mungkin. Awak nama dabianya, awak nama menyai-nyainya. Orang rumah nama gulai, nama galio, nama mencancang bagai. Tapi tak rancak ke kesehatan. Parui kanyang kuduk dan barik sesudah itu. Berarti tidak halalan thayyiban. Halal tapi tak rancak ke kesehatan. Maka agak-agaknya bu. Kata kawan nombor di rumah sakit sambil bergarah, nama membunuh tu tak penyakit tapi perangai. Ya Pak ya. Bapak turi aja jalan tensi tinggi, bermakannya pantangan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Enak. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi Muhammad tu sehat nan seketik tu bu. Dan kedua Nabi Muhammad tu laloknya seketik bu. Tipu dewa seketik lalok. Nabi Muhammad tu seketik laloknya. Tipu dewa seketik lalok. Kok susah lalok di rumah Bapak dan Ibu, tibulah ke surau. Insyaallah lalok. Apa dia nak pengajian? Apa-apa, ambo baca khutbah Pak, Ibu, itu ambo perhatian jemaah. Mungkin ambo padian saja Pak, jemaah nan lalu pas Jumat tu ambo padian saja. Kadang lah bunyi-bunyi suara lampu strongkeng mengamuk ke Pak. Ambo tu SD waktu ketek lu masih pakai strongkeng Pak. Sehingga ketika anginnya lah habis lah para lu dipompa kadang-kadang mengamuk untuk itu. Ambo padian saja Bu. Lantaran Pak mungkin di rumah Pak ku payah lalu. Tiba di masjid lalu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kami jadikan siang itu untuk berusaha bagimu, kami jadikan malam itu sebagai pakaian untuk beristirahat bagimu. Artinya Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad SAW mengatur jam istirahatnya. Sebab anggota badan awakku punya hak untuk istirahat.
Ndak bisa dipasuan pakai rajo do. Mungkin melaki umur 35 yo tagok je baru pak. Tapi lah sudah itu ndak mau dia. Ndak bisa diajak nonton bola sampai jam 3:30 dia pak. Ndak bisa dibawa pai rundo dia pak. Dan pai rundo tu sampai 10 tahun ke bawahnya. Kalau lah mau 40 tahun katanya ndak bisa itu do. Nyonan di runduan le. Iya pak nak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka atur jam istirahat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, basobok pula mau pasien Pak. Pegawai negeri ditumpian dek istrinya nasi Bu. Pakai rantang, ada nasinya, ada sambalnya, ada sayurnya, langkok jo ayahnya. Mungkin dek sibuk bakarajo gue sebentar lah makan gue. Sebentar lah. Jam 1 baru. Aku kerajo masih numpuk. Istirahat kurang, makan tak teratur, dua kan naiknya. Akhirnya lah jam 4 hari lah solat asar, lah jam 4:30 ambil absen pulang, rantang berisi pulang. Mungkin sehari 2 hari tak ada masalah Pak, seminggu 2 minggu tak keterasu, tetapi sebulan 2 bulan, setahun sesudah itu sakit mah wadanya. Kata orang rumah sakit gastritis, mah akut atau mah kronis. Talambek makan memilin ke paru. Tak teratur makan menyasak ke ulu hati. Lantaran mah. Maka jago-jago makan cik, istirahat cik. Lah tiba jangkaunya istirahat, jangan dipasuan jauh badan ke. Sebab mata nanti akan menuntut haknya. Punggung awak kau, badan awak kau akan menuntut haknya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata tangan, ya Allah, seharusnya bola waranti kerajo tapi dibawa jadi sianu kau kerajo. Menuntutnya besok Pak, lah harus diistirahatkan, lah harus diantian, lah harus dilaluan, tapi tidak jenak mau dilaluan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jago atur jam istirahat awak. Apoleh umurlah dia tempe puluh Pak ya. Apoleh lah balangganan yo poli internet, lah balangganan yo poli saraf, lah balangganan yo puskesmas, misalnya sekali sebulan harus kontrol misalnya. Apoleh kawan-kawan awak dan sanak keluarga awak yang mungkin lah cuci darah Bapak Ibu. Maka butuh istirahat cukup, terutama pikiran Pak. Pikiran. Salah satu pemicu tensi yang paling rawan itu adalah pikiran. Makan lah teratur, istirahat lah teratur, tapi pikiran jam sebalik badan nak ditampek lalu, ampe suak impa ke kidaran matu nak jenama di pikiran. Lantaran Pak, pangana banyak. Maka ketika resah gelisah seperti itu, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bawa berzikir banyak-banyak. Kok alun sembahyang, bawa sembahyang. Kok sudah sembahyang isya, sembahyang sunat, wuduk, enggak 2 rakaat jadi baca Quran. Maka berzikir banyak-banyak. Orang yang berzikir banyak-banyak mengingat Allah, hati tenang, pikiran senang. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, banyak-banyak Ibu ya. Kurangi lalu, artinya jago jam istirahat. Yang ketiga Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tu maku sehatnya seketik. Nabi Muhammad tu berang seketik Pak. Tiba dia Pak, seketik berang. Ya Pak ya. Lantaran pola makan tadi Pak. Dia awak kan suku nama santan-santan, nama minyak-minyak, nama gomok-gomok, sehingga tak bawa ke tensi Pak. Sehingga ibu-ibu menagah anaknya tak mau anak dia tagah tu berang apa aku aja. Apa-apa yang jadi tumbal Pak. Jadi kiranya Pak kemang pemberang Pak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah. Jangan berang, maka bagimu surga. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada buku judulnya The Power of Senyum, Pak. Kekuatan senyum. Apa penelitian di situ, Bu? Ketika ibu-ibu senyum, ketika pak-pak senyum, hanya butuh 13-15 otot yang berkontraksi berkerajo di kulit wajah Pak. Sedangkan ketika dandam ke orang, marabu ke orang, kasam ke orang, berang-berang ke orang, marah-marah ke orang, maka kita butuh 75-100 otot yang berkontraksi di wajah Pak. Maka semakin rajin awak berang, semakin panik kulit muka tu, semakin tampak tua Pak. Maka ketika semakin rajin awak senyum, semakin seketik saraf wajah awak yang dibutuhkan, maka semakin tampak awet muda Pak. Jadi pilihannya dua Pak. Mana yang ketujuh dia Pak, umur masih ketik tapi wajah lah gaek lantaran pemberang, atau umur lah gaek tapi wajah masih ketik.
Kata anak-anak kini, pilih mana? Wajah imut-imut atau wajah amit-amit katanya. Mangga tuju dia, Pak. Kalau ingin wajah nan imut-imut, maka rajin-rajinlah senyum. Jangan pemberang. Ketika awak ingin wajah lebih cepat tua, maka pemberanglah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertanyalah anak sebelah rumah ke ibu, "Ente, anak-anak kini bante ibu ya. Awak dulu bete bamak uwo ibu ya. Kini bante rambut biarlah, bante-bantelah cak kan. Ente barau mu ente takutlah para ko iyo kecek ibu. Kalau menurut awak ente umur ente 35. Apa kata ibu tadi? Ente nak lah 50 umur ente. Berarti 5 tahun lebih muda dari nan sebenarnya. Lantaran bah ibu tadi ramah bu, tidak pernah pemberang. Om, bertanya lo ke pak, Pak. Om, anak-anak pak om nih pak. Kalau pak kan pak wo pak ete anduang ya, pak Wan. Kini pak om anak-anak pak, pak alahnya pak, mama. Om barau mu om. Apa kata pak takut lah barang yo. 62 om. Apa kata om? Udah gaya benar deh mas. Yo baramu om 50 baru je. Berarti 2 tahun lebih tua dari yang sebenarnya. Lantaran bah om tadi pemberang pak. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tersenyumlah. Tabassumuka fi wajhi akhi kalaka sedekah. Senyum di hadapan saudaramu sedekah. Tak ada pitinan kadiagian bu bersebut tetangga sebelah, bersebut kawan sesama jamaah di musola aku, maka sapo senyum. Mana senang ibu mencari orang senyum daripada orang mentua sakit gigi bu. Ibu milih menantu tiba ke rumah misalnya, ibu punya anak gadis, tiba laki-laki ke rumah. Anak gadis ibu calon menantu ama, tahu-tahunya membudui ke rumah tu. Kira-kira ke ibu masukan daftar calon menantu atau ke dicoret langsung? Jalan saja lah. Ragu lu ibu dia. Kira-kira pak tiba nak bujang pak dibawanya anak gadis ke rumah, nak nyapur pak. Membudui sih bentuk orang sakit gigi. Kalau ambo biar ambo coret, carilah yang lain, banyak yang lain, cari yang ramah, cari yang penyapu, senyum ramah orangnya bu ya. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya bahwa orang senyum tu disenangi oleh banyak orang? Barack Obama, Presiden Amerika Serikat kulit hitam pertama bu terpilih jadi presiden 2 periode lantaran mengumbar senyum. Enak. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak senyum-senyum itu yang menjadi misteri. Kata pembantu dari Pak Harto, Bu. Apa kata beliau? 20 tahun Nambo bekerja di istana dengan Pak Harto. Tidak pernah sekalipun Nambo mencelik Pak Harto itu membudui berang atau marabuk. Pak Harto selalu tersenyum, sehingga misterius senyum Pak Harto. 32 tahun jadi presiden ya. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaat senyum salah satunya bu meningkatkan imunitas tubuh kata orang rumah sakit, meningkatkan daya tahan tubuh. Ketika ibu-ibu bersedia-sedia maratoi masa lalu, maka lamah tubuh awak mudah penyakit timbul. Tapi ketika awak bersebut orang senyum, ramah, menyapu orang, maka daya tahan tubuh kita kuat. Kemudian dan kedua, senyum tadi itu ibadah. Jadi tidak ada pitinan yang disedekahkan, maka sedekahlah dengan tersenyum. Oleh karena itu Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kanlah tahu rumusnya supaya sehat tu. Dan ketiga, banyak-banyak senyum. Ya, maka sepulang dari ko, ya rajin-rajinlah Ibu senyum deh. Dengan catatan, kalau mendapat amplop Bu, ada ditulisnya di situ syarat dan ketentuan berlaku. Dengan catatan batampe ibu. Jangan beko ibu sambil menyaik bawang bu senyum juga ke pisau menyaik bawang tu ndak tu. Atau pak tiba di rumah beko sesudah makan berulang makan balik misalnya ada pak nama rokok misalnya sambil menyantikan korek api mencari api nyalo tu senyum juga mencari tu ndak tu. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada iklan 5 tahun yang lampau kalau tidak salah bu. Apa katanya? Jadi orang gede itu menyenangkan tapi susah dijalanin. Iklan operator seluler. Jadi orang gadang tu tampaknya senang tapi susah dijalani. Lantaran apa? Lantaran lah banyak masalah. Masalah lah sebalik pinggang.
Beda sama anak-anak. Masih dalam buku The Power of Senyum tu Bapak dan Ibu, disebutkan di situ, anak-anak rata-rata dalam sehari itu tertawa dan tersenyum meluapkan kebahagiaannya sampai 100 kali. Jadilah anak-anak Bu, umur-umur SD itu anak tantu dia dengan kawannya. Galak kian kemari. Ya nak? Sedangkan orang dewasa katanya, apalagi orang yang sudah berkeluarga, rata-rata Bu ya, tersenyum dan tertawa dalam sehari itu hanya 15 kali. Berarti 85 kali senyum dan tawa awak lah hilang. Masuk yang paling bahagia itu adalah masuk anak-anak. Lantaran bah anda sempat senyum lah Bu. Jo orang sebelah rumah bermasalah, jo laki bermasalah, jo kemanakan bermasalah, anak sedang kuliah sedang ada masalah, jo pengurus musola pun bermasalah, misalnya ya. Misalnya Pak ya, mohon maaf. Mudah-mudahan disiko kalian enggak disiko dah tampil lain Bu. Bapak Ibu jamaah yang dimulai, sehingga tak sempat senyum lagi, tak sempat senyum lagi. Maidangan teh pun untuk suami di rumah, tak bisa senyum lagi Bu, lah payah senyum tu. Masalah lah sebalik pinggang lah rasukan naik kabik, masalah dalam kehidupan sehari-hari. Carilah anak-anak Bapak dan Ibu, jam 5:30 pulang ngaji Pak, hari hujan labik. Hari hujan labik, umur 10 tahun sampai 12 tahun tu. Hari hujan labik, payung tak ada ke menjaput, tak ada tiba. Apa yang mereka lakukan? Dicarinya asoi Pak. Dibukanya baju, dibuka serawanya, dikucungnya kain je baju, je buku-buku mengaji itu pakai. Betul lanjang bulik lari pulang. Ya nak? Iyo ya. Anak-anak tagak apa muka rumah, anak sia dah kerja. Anak-anak bantu itu bahkan sebelum sampai ke rumah keliling, habis ganti yang punya kelilingi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, bantu itu cara anak-anak meluapkan kebahagiaan. Nah, tapi dengan catatan Bapak dan Ibu, kalau seandainya besok sore hujan Bu, berbisik lu Pak ke Ibu misalnya. Apa katanya Ma, teraga waktu kau kelas sampai SD lu, manga kecil Ibu kan? Iya Bu. Pulang mengaji hari hujan labik bantu aku. Hari kan hujan ni Pak ya. Nah, sekali-sekali hujan je. Misalnya berbisik lu Pak ke Ibu besok pagi, besok sore jam-jam 4:30 tu sudah sembahyang asar, misalnya hari hujan Bu duduk di teras misalnya kan, teraga tu kelas sampai. Manga tu kecil Ibu. Yo pulang mengaji untuk gue buka baju, buka serawal telanjang boleh dari. Kalau seandainya berkandak lu apa untuk itu Bu, membana Bu, mohon dilarang. Mohon dilarang. Sebab kalau itu terjadi Bapak dan Ibu, dua kemungkinan. Yang pertama kain sarung dengan kajian orang Pak. Dan kedua tali. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah pribadi yang ramah, jangan jadi pribadi yang pemarah. Beda antara orang awak dan orang Jawa ya Pak. Orang Minang dan orang Jawa. Ambo punya kawan Bu. Lazan ya. Anggo ceritanya Bu ya. Ambo punya kawan orang Jawa Pak. Pergi ke kampus naik bus kota Bu. Naik bus kota. Jadi dek kursi itulah panmuah tentu menggantung ada sepanjang oto tu ada lo basi tengah-tengah untuk bergantung buah. Jadi merem mendadak kadang-kadang kan penumpang kiri cik dah. Ni mana rem mendadak supir tu lah bertundur-tundur orang nantaga tu. Tapi jak dek penumpang lain kaki kawan nambo ko. Ni orang Jawa. Apa katanya? Maaf Mas, kaki saya keinjak. Orang Jawa Pak kaki kan yang pijak. Nyo nak minta maaf. Cuba orang ganti yang nak terpijak kaki Bu. Bola. Orang awak lah, orang Minang ke, tapi jak ke yung tak mencalik. Jangan-jangan melayang ke tepi talah ni sih. Ya Pak. Itu beda tabiat awak antara orang Jawa dan orang Minang. Ya tak? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tu nan ketiga, maka jadilah pribadi yang ramah. Cuba senyum beko di muka kaca Bu. Calik senyum betul. Lebih senang senyum mencalik wajah senyum betul, lebih senang mencalik membudi. Pasti ketika sakaliang-kaliang orang tu Bu ketikanya senyum kawak senangnya tiwa. Daripada sakunya lansik sarancak-rancak piak wanon tu ketika sebut jawabnya bentuk bangkak segigi geraman ke biarlah indah. Kecuali sakit gigi, sakit gigi, itu lain kasusnya tu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 minit lah Ibu. Dan seketik. Tadi Nabi Muhammad seketik makan Ibu ya. Seketik lalunya, seketik berangnya. Kok dapat awak bantu itu pula. Ya tak? Supaya sehat pula awak. Dan keempat Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tu seketik-seketik beragi, seketik-seketik berinfak, seketik-seketik bersedekah, seketik-seketik menolong orang.
Tiba dia awak kebanyakan seketik beragi, seketik berinfak, seketik menolong orang. Ya nak? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqatu miftahur rizki, kata Nabi. Sedekah itu pembuka pintu rezeki, Bu. Dawu mardokum bisedekah. Obati sakit di antara kalian dengan memperbanyak sedekah. Maka yang pertama membuka pintu rezeki, dan kedua menyehatkan. Salah satunya itu manja bil hasanati falahu asyru amsalihha, kata Allah. Siapa yang beragih cie diganti oleh Allah dari yang wak sedekah tadi itu paling seketik 10 kali lipat dari yang wak agihan tadi itu. Apakah dengan uang juga? Bisa jadi. Apakah bisa diganti jo yang lain? Mungkin. Apa contohnya? Mungkin anak wak sedang sekolah, lancar sekolahnya. Mungkin awak sedang berparak kini banyak hasil panennya. Mungkin anak wak sedang K1 tes CPNS, insyaAllah mudah-mudahan ibu rajin bersedekah, bapak rajin berinfak, maka insyaAllah mudah-mudahan lulusnya CPNS. Lantaran apa? Sedekah, pengganti dari sedekah tadi. Apa buktinya bahwa seketik berinfak bersedekah, Pak? Waktu itu hari Jumat, ada seorang apa-apa latarana suara mik mengaji-ngaji, petanda bahwa waktu Jumat lah kek. Bakameh bagagih lah Pak, aku sudah mandi tadi pulang, tiba di rumah diganti baju, pakai baju koko, Bu. Baju kokonya dua sakunya, sebelah kiri, sebelah kanan cik. Pakai kain sarung. Dan dia kopiah untuk pergi pulang, pergi ke masjid. Sebelum merangkik tadi, kiranya makan Pak ko dulu. Awak berkurir di parak ko, tentu litak parik, lapar parik, makan dulu Pak. Kiranya agak tak banyak. Oh, agak penuh tangki ko. Ini kalau lah sudah berkurir itu lama makan ya Pak ya. Oh, hari yang sedang lama, nasi baru masak. Sehingga makan Pak kalau agak tak banyak. Dek katulah hampir dakek barang kek Pak aku ke masjid, Bu. Sampai di masjid letakkan sendal, kemudian masuk ke dalam masjid. Di hari ange, musim cerah cuaca ketika itu, hari ange. Jadi dipilih ada Pak aku tampil nan sajua nan strategis di tengah Pak. Di tengah tu ada kipas angin, ada tiang. Jadi di muka tiang lah Pak ko, kipas angin di mukanya Pak. Bersandar ke tiang Pak. Sehingga dia akan Pak ketika khatib naik mimbar tu, ketika khatib berkhutbah tu kan kota infak berjalan Ibu. Kalau bulan puasa ibu-ibu sampai itu Bu ya. Pas Jumat tu Bu, kota infak berjalan. Jadi apa kodek parik kanyang, urek parik tagang, tentu urek matokan dua. Diumbuk pula dek kipas angin. Parik kanyang matu mengantuk. Diumbuk di kipas angin. Lalu ayam apa? Sekali-sekali terdengar suara lampu strongkeng mengamuk tadi tu. Tiba kota infak di muka Pak ko, ndak sadar Pak ko. Lantaran apa? Lantaran khatib berkhutbah, kiranya Pak ko berkhutbah dah surang. Kota infak di mukanya, tentu di kode di kawan sebelah. Pak kota infak. Woi, kira sebelum merangkak tadi Bu disediakan piti Pak, sebalik 1,000 ketika itu Pak. 10.000 sebelah kanan, 1.000 sebelah kiri. Dek orang bajaguan Pak ya, ndak sadarnya di karuknya sebelah kanan berapa? 10.000 Pak. Maksudnya kota infak tadi dorong dek. Kota infak lalu khatib lanjut khutbah, Pak tadi itu melanjutkan khutbah lalu selesai tadi je. Tahu Pak kau jangkaunya? Lah selesai. Sebab Pak aku posisinya tengah-tengah. Diagaan ya Pak aku besok masih ada separuh main lagi kota infak aku berjalan sampai ke belakang. Baru khatib selesai khutbah. Alah tanduk Pak aku kiranya. Kalau ibu tak percaya bahasa apa-apa ada nan menekur bertafakur sedang menanggang khutbah tu, sekali-sekali ibu melintihlah rakyat masjid di tempat apa nan solat Jumat. Bisa jadi itu orang udah deh ibu. Dan kotak berjalan apa ko diumbuk di kipas angin yang lanjut perjuangan alun selesai itu, khatib pun berkhutbah. Khatib selesai berkhutbah, muazzinnya iqamat, kemudian didirikan solat. Selesai solat Pak ko berzikir, berdoa, kemudian solat sunat. Ambil terompa pergi pulang. Antara masjid je rumah ada kadai je, singgah di kadai. Dia berjalan kakinya Pak. Jadi singgah di kadai, Pak ada rokok ikut Pak, 10.000 sebungkus. Ambo nak tahu dia, ambo nak merokok, entah apalah rokok 10.000 sebungkus. Rokoklah di tangan Pak, rokoklah di tangan tu tinggal membayar. Karuak saku kanan, kosong. Besar karuak saku kiri, lagi ada tapi
1000. Apa kata pak ke pak? Astagfirullah, salah masukan ambo ke kotak infak. Istighfar pak. Pak, kalau seandainya itu terjadi di salah satu jemaah awak di situ pak, kira-kira lay taluk dia pak balik ke masjid menemui pengurus pak. Oh balik pak ke masjid itu, pak pengurus lay membana pak pengurus. Salah masukan ambo ke kotak infak. Ambo yakin wa ikhlas saja dalam 10.000 di pak ya. Kira-kira bu, berapa nilai infak dari pak aku tadi? Bisa jadi 1.000 lantaran niat dari rumah tadi kiranya 1.000 masuk kota infak, 10.000 pembali rokok. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa bapak dan ibu berjalan keranjang. Bulan puasa keranjang ya pak. Ketidiang. Ketika itu masih banyak peti 1.000 ke buah. Peti 1.000 itu kan gambar Kapiten Patimura. Ibu keranya sedion banyak alai pak. Ibu di muka ibu ko, nyebi ibu kan bendara ko pak. Bakaluan bakira-kira. Dek ketidiang lah letak di muka wak. Iko isinya orang membawa ladiang sedonya. Iko nanti saku wak, nanti dompet awak nanti keluar. Ada gambar orang bakupiah bersongkok rancak warna merah. Di masukan orang bersongkok. Kau tidak kena ladiangnya di dalam itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh ibu itu? Kira-kira bercarian kawan serupanya bu. Bersobok Kapiten Patimura. Memasukkan ke dalam. Cakaplah diam orang dalam kedian. Baparang tadi. Itulah nasib keranjang awak pak. Nasib kota infak awak. Membuktikan bahwa awak memang seketik berinfak, seketik bersedekah. Sehingga Allah pun agak-agak rasaki ke awak. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada apa-apa dari PT 5 juta bu, 2 juta lah di balian untuk nanti dimasak-masak bulan puasa ketika itu akhir Ramadan. Tinggal 3 juta lagi untuk pembali baju hari raya ampe orang anak nanti di balian pak. Di Pasateh Bukit Tinggi lah dipilih lah dikirai lah ditawar lah cocok orago. Tapi ketika saku di Karuak pitih nanti 3 juta tadi hilang. Dicari dompet isinya tak lebih dari 10.000 SIM juga STNK KTP cik. Kiranya pitih nanti 3 juta tadi itu hilang. Ambo yakin kalau itu terjadi dia ibu-ibu menangis ibu tengah pasar. 2 juta lah untuk nak dimasak-masak, nang kuenya, nang di sambal-sambalnya lah. Kini nang dipakai untuk anak untuk hari raya biswa. Tahu-tahu piti untuk pembali baju hari raya tadi itu hilang. Di Karuak saku hilang, ndak ada isinya, dompet ledo tapi piti 10.000, ndak lebih dari 10.000. Di laki-laki pak kan kareh, semangat kareh. Menangis juga pak ke bu, tapi ke dalam aye matu. Ndak bihakal pak ke do melapor ke Sapam Pasateh. Bayu Sapam tu 2 orang, 100.000 surang untuk ongkos sepak ke pulang ke. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau seandainya namuh wak mainok manuang anak, ya Allah ya Rob, serami kurang di Pasateh. Ke bak saku ambo nampak di Maliang. Baratui jumlah orang di tengah pasar ko, bak kok pitih ambo nan diambil de orang nan ndak batarati ko. Ya nak. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bisa jadi ketika awak menerima upah, menerima honor, menerima gaji, berlabuh galih awak, banyak hasil panen awak, harus dikeluarkan infaknya, harus dikeluarkan zakatnya, harus dikeluarkan sedekahnya, harus dikeluarkan santunannya, ndak awak keluarkan. Sehingga menumpuk, mungkin jumlahnya 3 juta, diutus oleh Allah seorang makhluk bernama Maliang, pambil pitih pengganti infak sedekah, nanlah taungguk tadi itu. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kena kupak rumah awak, sebelum mencari tahu siapa yang salah, inok manuangan dewa dulu, ya Allah, kurang kolah infak ambo. Kurang kolah sedekah ambo. Kurang kolah zakat ambo. Temakan kolah haratu anak yatim bagai, jatah untuk fakir miskin bagai. Maka banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu kunci sihatnya adalah banyak berinfak, banyak bersedekah. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa bu? Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Dan kedua, laloklah tapi atur jadual istirahat awak. Tiba jangkaunya istirahat, tiba jangkaunya kerja. Dan ketiga, seketik lah berang. Jadilah pribadi yang ramah, senyum banyak-banyak. Dan kampe banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah. Dan kelima, kita kembali ke studio. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.